Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita harus menempatkan mujizat itu pada tempat yang sebenarnya. Mujizat bukanlah tujuan, tetapi sarana yang membawa orang untuk sampai tujuan. Penunjuk arah yang memberikan arahan, yang memberikan petunjuk untuk orang yang mengalami mujizat itu berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Jadi mujizat bukanlah awal dan akhir dari perjalanan iman seseorang. Ya. Itu baru langkah awal. Mujizat bukanlah akhir dari perjalanan iman seseorang. Mujizat itu baru langkah awal yang akan membawa seseorang untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ini yang saya katakan tadi, kita harus tempatkan mujizat pada tempat yang sebenarnya. Apa itu tempat yang sebenarnya? Yaitu mujizat hanya sebatas sarana untuk membawa seorang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita lihat catatan Lukas pasal 4 sampai dengan pasal 7, banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus dengan tujuan supaya orang mengakui Yesus itu Tuhan. Dan ada kalanya ada yang berkata dia nabi, dia guru. Amen. Mengapa pada waktu Yesus tampil di Galilea banyak mujizat yang harus ia lakukan? Karena Yesus tampil di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Allah. Di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Allah. Oleh sebab itu perlu ada tanda mujizat untuk menyatakan bahwa dia Tuhan. Sehingga lewat mujizat itu, orang itu percaya. Tidak hanya percaya, tapi terus percaya dan mulai mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Jadi mujizat itu bukan akhir dari perjalanan iman seseorang. Mujizat itu awal yang membawa orang mengenal Tuhan, mengalami Tuhan. Orang itu setia, taat, mengasihi Tuhan, mempraktekkan imannya. Bukan lagi berdasarkan dengan tanda-tanda. Walaupun sudah tidak ada lagi tanda mujizat, dia tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan 10 orang kusta, pada waktu mereka berjumpa dengan Yesus, setelah itu Yesus memerintahkan mereka untuk kembali memperlihatkan fisik mereka ke imam. Karena pada zaman itu lisensi sehatnya seorang kusta itu berdasarkan dengan pemeriksaan dari imam. Namun sebelum mereka sampai di rumah imam, 10 orang kusta itu telah berjumpa dengan 10 orang kusta itu telah mengalami kesembuhan. Semuanya sembuh. Namun kita lihat dari 10 yang sembuh, tidak semuanya mengikuti arahan mujizat, petunjuk mujizat untuk kembali mencari sang pembuat mujizat, itu Yesus.
Dari 10 orang yang mengalami kesembuhan, disembuhkan dari kusta, ditahirkan dari kusta, hanya 1 orang. 1 orang inilah yang ketika dia mengalami kesembuhan, dia kembali mencari Yesus. Dan dia menyembah Yesus. Berarti tujuan mujizat tercapai. Kenapa tercapai? Orang yang mengalami kesembuhan mau bersinergi dengan mujizat sebagai penunjuk arah. Orang yang mengalami mujizat memberi diri untuk diarahkan oleh mujizat datang kepada sang pembuat mujizat, yaitu Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ulangi lagi, mujizat bukanlah akhir dari perjalanan iman seseorang. Itu baru awal. Awal seseorang mulai mengenal Tuhan, bertumbuh dewasa dalam pengenalan akan Tuhan, belajar taat, belajar setia. Karena pada akhirnya dia tidak lagi boleh menuntut mujizat. Tidak boleh lagi berkata kalau Tuhan tidak buat mujizat, Tuhan tidak memberikan tanda, aku nggak percaya. Justru disitulah dia mulai melatih imannya. Dan kita harus perhatikan, mujizat yang Tuhan buat, semuanya tidak berdasarkan dengan sempurnanya iman mereka, karena mereka juga orang kafir. Kita lihat waktu Tuhan menghardik badai, kapal murid-murid yang tenggelam, di situ kurang iman, kurang percaya. Mengapa kamu tidak percaya? Jadi mujizat yang Tuhan buat itu tidak hanya berdasarkan kepercayaan seorang. Mereka kurang percaya, mereka kurang percaya pun Tuhan buat mujizat. Supaya apa? Mereka bisa mengenal dan mengalami Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tujuan dari mujizat adalah membuat setiap lutut bertelut, lidah mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Setelah ada pengakuan bahwa Yesus itu Tuhan, seorang itu harus bertumbuh dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Memang lewat mujizat Tuhan ingin menyelamatkan karakter. Tuhan ingin memulihkan karakter. Jadi kita harus lihat, lewat mujizat ini ada hal yang paling bernilai, yang paling berharga dalam hidup manusia, yang oleh karena dosa menjadi rusak. Oleh karena dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan sebelum mencapai kemuliaan Allah, manusia sudah kehilangan. Ada hal yang paling berharga, yang paling bernilai, yang sedang dibidik oleh Yesus melalui kesembuhan yang dinyatakan Tuhan kepada seseorang. Itu apa? Pemulihan. Pemulihan yang berasal dari kata pulih, yang artinya dikembalikan pada tempat yang semula. Kalau dulu saya sakit, setelah saya sembuhkan, saya dipulihkan. Kesehatan saya dipulihkan untuk kembali sehat. Kalau dulu saya mengalami krisis keuangan, dipulihkan krisis keuangan dan kembali pada keadaan keuangan yang normal. Nah, kata pemulihan ini adalah netral. Netral tergantung siapa menggunakannya. Ketika kata ini dipergunakan oleh orang Kristen, maka yang kita jumpai ada 2 pandangan. Ada 2 pandangan. Ada 2 pandangan. Bagi umat Kristen yang masih berbasis di perjanjian lama, ya, menurut mereka pemulihan adalah apa? Pemulihan kesehatan,
pemulihan ekonomi. Bukan kutuk tapi berkat. Bukan menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Ini bagi umat Kristen yang hari ini masih berbasis di perjanjian lama. Jadi pengertian mereka tentang pemulihan yaitu apa? Yang sakit sembuh, yang miskin diperkaya, yang tidak punya anak punya anak. Itu pengertian pemulihan umat perjanjian baru tapi masih berbasis di perjanjian lama. Jadi konsep mereka tentang pemulihan hanya ada di wilayah pemulihan kebutuhan fisik. Itu yang mereka tangkap. Konsep keselamatan mereka pun demikian. Apa tuh arti selamat bagi mereka? Umat perjanjian baru yang masih berbasis di perjanjian lama. Apa tuh keselamatan? Ya, keselamatan itu seperti yang dialami oleh orang Israel. Pada waktu Tuhan selamatkan mereka dari kejaran orang Firaun, orang Mesir. Firaun dan pasukan ditenggelamkan dalam lautan, sedangkan orang Israel diselamatkan melalui laut yang dibelah sehingga menjadi jalan untuk mereka ada di seberang. Sehingga ada nyanyian di situ. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Jadi umat PB yang masih berbasis di perjanjian lama, pemulihan, konsep pemulihan mereka, konsep keselamatan mereka, itu hanya ada di wilayah pemulihan fisik, pemulihan sosial. Demikian juga ketika mereka berbicara tentang transformasi. Umat perjanjian baru yang masih berbasis di perjanjian lama, konsep transformasi mereka adalah apa? Pemulihan fisik sebuah negara. Pemulihan ekonomi sebuah negara. Tanah yang tandus akan menjadi subur. Ekonomi yang buruk akan dipulihkan. Orang yang sakit akan disembuhkan. Padahal pemulihan yang sesungguhnya adalah pemulihan karakter. Adalah pemulihan gambar diri. Ini pemulihan yang sesungguhnya. Keselamatan yang sesungguhnya bukan terhindar dari masalah, kaya, miskin, terhindar dari sakit penyakit, terhindar dari keselamatan. Tapi keselamatan yang sesungguhnya adalah usaha Allah untuk mengembalikan manusia pada rancangan semula. Allah menciptakan manusia yaitu segambar dengan Allah. Amin. Jadi melalui mujizat ini Tuhan menggiring seseorang sehingga dia mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Dan mujizat ini bukan langkah terakhir, tapi langkah awal. Karena kenyataannya banyak orang yang mengalami mujizat kan gak langsung mati. Setelah dia sembuh dari sakit, dia masih hidup berapa tahun. Dan tahun-tahun hidup yang dia jalani itu sebelum dia mati, itulah kesempatan bagi dia untuk bersinergi dengan Allah. Sehingga mendatangkan kebaikan, yaitu segambar dengan Allah. Bagi kita, umat perjanjian baru yang disebut pemulihan, bukan lagi pemulihan ekonomi, bukan lagi pemulihan keuangan, bukan lagi pemulihan dari krisis sakit penyakit menjadi sembuh. Bagi kita umat perjanjian baru, yang disebut pemulihan adalah pemulihan gambar diri, pemulihan karakter. Amin. Dan itu dimulai dari pikiran. Amin. Kalau mujizat terjadi sekejap, yang datang dengan kursi roda, berdiri, kemudian meninggalkan kursi roda. Tapi kalau pemulihan, metanoia, pemulihan pikiran,
tidak terjadi dengan sekejap. Oleh sebab itu, pemulihan gambar diri, pemulihan karakter, pemulihan pikiran, ya ini mujizat, bukan mujizat. Ini bukan mujizat. Karena apa? Dikerjakan dari hari lepas hari. Dan butuh ketekunan. Butuh ketekunan. Butuh ketekunan. Untuk apa? Kita bisa dipulihkan. Karakter kita bisa dipulihkan. Karakter kita bisa dikembalikan. Pada rancangan semula Allah menciptakan manusia. Amen. Jadi mujizat yang Allah kerjakan itu sarana yang membawa seseorang untuk apa? Berjumpa dengan Yesus. Dan ketika berjumpa dengan Yesus, ya, Yesus lebih tertarik pada pemulihan karakter. Pemulihan karakter, pemulihan gambar diri. Tuhan tidak bersedih ketika Anda sakit, bahkan sampai mati. Tuhan tidak bersedih hati ketika ada orang mengalami kesulitan keuangan. Tapi Tuhan bersedih ketika Ia melihat kita sebagai anak-anak-Nya tidak bertumbuh dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Hati Tuhan sedih sebagai Sang Halik yang telah menciptakan kita dan menyelamatkan kita. Kalau sudah di usia 30-50 tahun, gambar Allah yang ada dalam diri kita masih belum kelihatan, masih samar, masih gelap, masih samar, masih dalam bentuk negatif foto. Allah sedih. Allah sedih. Almarhum Billy Graham berkata demikian, ya. Kira-kira demikian. Seorang tidak dikatakan kehilangan kalau dia kehilangan harta. Seorang tidak dikatakan mengalami kehilangan kalau dia kehilangan kesehatan. Seorang tidak akan dikatakan mengalami kehilangan kalau ia kehilangan keuangan. Tapi seseorang dikatakan kehilangan kalau ia kehilangan karakter. Itulah yang menjadi fokus dari keselamatan yang Allah kerjakan di kayu salib. Kalau kita berbicara pemulihan hanya sebatas pemulihan kesehatan, pemulihan keuangan. Kalau kita berbicara transformasi, hanya sebatas yang tanah yang kering jadi subur, tanah yang tandus jadi subur. Orang yang tidak mengenal Allah pun dengan teknologi yang tinggi bisa membuat tanah yang tandus itu berair. Bisa membuat tanah yang tidak subur menjadi subur. Tapi orang yang tidak mengenal Allah tidak akan bisa mengalami pemulihan karakter, pemulihan gambar diri. Amin. Orang yang mengalami pemulihan pikiran, nose, mind, adalah orang yang mau mempersembahkan segenap hidupnya menjadi persembahan yang kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Jadi apa yang saya sampaikan pada malam hari ini kiranya memberikan pencerahan bagi kita bahwa pemulihan umat perjanjian baru bukan lagi soal pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, pemulihan hal-hal yang bersifat fisik, tapi kontennya manusia, yaitu hatinya dipulihkan, batinnya dipulihkan, karakternya dipulihkan. Ini sangat mendasar dalam hidup manusia. Sangat mendasar dalam hidup manusia. Sebab kalau karakter manusia dipulihkan, karakter manusia diselamatkan, gambar Allah yang ada di dalam diri manusia yang rusak karena dosa, itu dipulihkan, maka dia akan memiliki tanggung jawab. Dia memiliki tanggung jawab. Dia akan mengelola kesehatannya dengan baik. Dia akan mengelola pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Dia akan mengelola keuangannya dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan.
Kalau pemulihan kita hanya sebatas pemulihan sosial, ekonomi, maka karakter kita tidak dibenahi. Itu masalah bagi kita. Dan Tuhan tidak tertarik. Tuhan tidak tertarik dengan pemulihan ekonomi. Tuhan tidak tertarik dengan pemulihan kesehatan. Tidak. Tuhan gak merasa sedih kalau ada yang miskin hari ini. Tuhan tidak merasa sedih kalau ada yang sakit hari ini. Tapi Tuhan merasa sedih kalau yang miskin keuangan, dia miskin karakter. Itu kesedihan Tuhan. Tuhan merasa sedih kalau yang hari ini sedang sakit, mungkin sakit penyakit terminal, ya. Tuhan tidak merasa sedih kalau hari ini ada yang sakit mungkin sampai meninggal. Tuhan merasa sedih kalau orang yang sakit fisik itu, dia sedang sakit karakter. Amen. Jadi yang diselamatkan bukan kesehatan, yang diselamatkan bukan keuangan, yang dipulihkan bukan keuangan, yang dipulihkan bukan kesehatan, yang dipulihkan adalah karakter. Yang diselamatkan adalah karakter, yang disembuhkan adalah karakter. Kalau karakter seseorang sudah disembuhkan, kalau karakter orang yang sakit fisik sudah disembuhkan, kalau sakit karakter orang yang sakit fisik sudah disembuhkan, maka karakter yang dipulihkan, karakter yang disembuhkan ini akan memberikan dia kemampuan untuk apa? Menyikapi sakit penyakit sebagai sarana untuk dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau karakter orang yang sakit ekonomi sudah disembuhkan, maka karakter yang disembuhkan, karakter yang dipulihkan, gambar Allah yang dipulihkan, akan memberikan dia kemampuan yang dulunya boros. Sekarang dia bisa menata keuangan karena dia sadar setiap rupiah yang ada dalam dirinya itu dari Tuhan yang harus dia pergunakan untuk Tuhan. Jadi mari tinggalkan konsep pemulihan yang masih berbasis pada perjanjian lama. Jadi ekor. Jadi kepala bukan ekor. Itu pemulihan umat PL. Pemulihan umat PL. Ya memang Tuhan harus melakukan mujizat. Dikasih mana? Dikasih burung puyuh. Karena apa? Mereka di tengah padang gurun tidak bisa bertanam, tidak bisa bercocok tanam, tidak juga bisa beternak seperti mereka berada di Goshen. Oleh sebab itu Tuhan memelihara mereka dengan sempurna. Tapi mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan dengan tujuan supaya mereka mengetahui bahwa Tuhan itu Allah mereka, tidak juga membuat mereka bersyukur untuk mujizat yang Tuhan buat. Ketika mereka lapar, mengeluh, menggerutu, ribut dengan Musa, ribut dengan Harun, Tuhan dilawan. Coba, berarti karakter mereka masih sakit. Karakter mereka masih bermasalah. Nah, seharusnya kita harus lebih daripada umat PL. Kita harus lebih dari umat PL. Mereka itu berada dari dunia kafir ratusan tahun. Mereka belum pernah mendengar nama Yahweh. Nama Tuhan Allah mereka belum pernah dengar. Bahkan ketika Tuhan memakai Musa untuk menyampaikan rencana penyelamatan mereka dari tanah Mesir, mereka mengeluh, mereka enggak mau. Ketika di padang gurun, mereka katakan kepada Musa, lebih baik kami mati pada waktu makan kenyang. Mereka lebih memilih mati di dalam perhambaan dosa daripada bertahan hidup dalam kebenaran. Seharusnya kita lebih dari mereka. Karena mereka mendengar nama Allah itu hanya pada waktu ada di padang gurun. Itu yang membuat Musa kurang percaya diri. Ketika Tuhan memerintahkan, katakan bahwa akulah Allahmu. Musa tanya, kan mereka belum dengar namamu. Nah, kita ini sudah lahir dari oma, opa,
3 turunan yang di atas Kristen. Kita punya fasilitas yang lengkap. Mereka belum punya Alkitab, firman yang tertulis. Belum. Nanti setelah di Keluaran 20, baru ada 10 hukum Taurat. Nah, kita hari ini ada Alkitab yang manual. Ada Alkitab di HP. Bisa dengar khotbah YouTube. Di mana-mana ada gereja. Di mana-mana kita bisa dengar firman Tuhan. Seharusnya kita itu lebih daripada mereka. Tapi ternyata kita jumpai, kita itu masih sama dengan umat perjanjian lama. Samanya di mana? Konsep pemulihan kita masih sekitaran apa? Makan, minum, pakai. Masih cuma itu. Kita tuh masih sama dengan umat PL. Samanya di mana? Pengertian keselamatan. Itu apa? Terhindar dari sakit penyakit, terhindar dari kecelakaan, terhindar dari kemiskinan, terhindar dari masalah-masalah sosial lainnya. Padahal kita sudah lahir dari keluarga Kristen turun-temurun. Tapi kita nggak bisa melepaskan pemahaman yang salah tentang pemulihan. Pemahaman yang salah tentang konsep keselamatan, konsep pemulihan. Kenapa? Karena justru itu yang menggoda. Janji-janji yang menggoda. Nanti kamu akan disembuhkan Tuhan. Ekonomimu akan dipulihkan Tuhan. Rukomu yang 3 jadi 5. Usahamu yang hari ini sedang krisis akan dipulihkan Tuhan. Ada ibadah pemulihan ekonomi. Ada ibadah pemulihan kesehatan. Kamu akan diberkati. Kamu tidak akan turun tapi naik. Kamu tidak akan menjadi ekor tapi kepala. Itu yang dijanjikan. Dijanjikan. Akhirnya tidak menyelamatkan karakter manusia. Tidak menyelamatkan karakter manusia. Yang menyelamatkan karakter manusia adalah ketika dia menghadapi kesulitan hidup, menghadapi kesulitan keuangan, kesehatan. Dia mau bersinergi dengan Allah. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Bagi orang mengasihi dia untuk mendatangkan kebaikan, yaitu apa? Pemulihan gambar Allah. Sehingga apa? Dia bisa segambar dengan Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan semuanya ini berawal dari Allah. Tidak ada yang berawal dari manusia. Semuanya berawal dari Allah. Allah yang menciptakan kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, Allah yang mencari kita. Allah yang mati bagi kita. Yesus yang mati bagi kita. Kita terhilang, dia cari kita. Amin. Semuanya berawal dari Allah. Manusia hanya merespon. Manusia hanya memberikan tanggapan atas rencana agung Allah ini. Amin. Menanggapi anugerah, itu juga anugerah. Itu juga anugerah. Iman itu kasih karunia. Iman itu karunia. Dalam Roma 12, Allah mengaruniakan iman. Iman itu karunia. Untuk menerima anugerah. Peran manusia hanya memberi kuping, memberi telinga untuk mendengar berita Injil. Tapi jangan dikira peran manusia memberi kuping ini dijadikan sebagai jasa. Tidak boleh. Tidak boleh. Semuanya karena kasih anugerah. Peran manusia tidak boleh menambah.
kasih karunia yang Tuhan Allah berikan bagi kita sudah cukup dan sangat sempurna. Kalaupun kita merespon kasih karunia, itu juga dari Allah. Itu juga dari Allah. Iman itu karunia. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, jadi mari kita lebih berfokus pada pemulihan. Pemulihan gambar diri, pemulihan karakter. Yang diawali dari mana? Pembaharuan pikiran, pembaruan hati, batin, jiwa yang rusak dipulihkan. Sehingga apa? Memiliki pikiran dan perasaan Kristus, segambar dengan Kristus, sekarakter dengan Kristus. Amin. Tuhan berkati.